Oke, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Wow, I'm so honored to be here with you. Malam ini kita membahas mengenai EB3 Green Card ya untuk workers. Ini saya sudah webinar lebih dari 10 kali lah ya sejak tahun 2021 ya. Nah, langsung aja. Jadi pertama perkenalkan ya, buat yang belum pernah kenal saya, belum lihat di sosial media saya, nama saya Georgina Mike, saya founder dan director dari Internet Migration. Ini adalah certificate of membership saya untuk Investment Migration Council. Emang kalau yang EB3 ini kan bukan bukan investment migration ya, bukan dengan investment, tapi saya juga mengerjakan yang by investment seperti Portugal, Spanyol, atau Amerika juga ada yang by investment. Jadi saya adalah member dari Investment Migration Council yang berpusat di Jenewa, Swiss. Nah, sebelum mulai itu saya akan jelaskan sedikit mengenai disclaimer-nya ya, bahwa webinar ini bersifat informasi. Jadi semua approval Anda itu bukan datang dari saya yang approve atau itu bukan. Nanti semua approval akan datangnya dari partner saya, yaitu Merken. Ya, nanti Merken yang semua data Anda untuk kalau Anda mau apply akan saya submit dulu ke Merken, go atau no go. Kalau Anda ada kasus-kasus, Anda harus bilang ke saya sebelumnya. Misalnya ada kasus imigrasi, pernah first stay apa atau visa ditolak, whatever. Ya, nanti Anda akan kalau Anda memang berniat untuk apply, Anda akan tanda tangan agreement, legal agreement-nya itu dengan US Immigration Lawyer, dan dengan saya cuma service agreement aja, tapi agreement utamanya dengan US Immigration Lawyer ya, karena ini kan masalah imigrasi ya, dan Anda diwakili oleh US Immigration Lawyer ya, kurang lebih seperti itu. Sorry. Oke, nah ini sedikit mengenai Internet Migration. Sebenarnya saya dulu belum pakai nama ini ya, tahun 2017, baru tahun 2020 lah saya pakai Internet. Nah, tapi saya udah bergerak di imigrasi itu sudah tahun 2017, mulainya malah dengan Amerika dulu, tapi yang by investment. Kemudian Spanyol saya juga mulai tahun 2018 ya. Jadi kalau sekarang itu ada beberapa negara yang saya representasi, yaitu untuk Amerika, Kanada, Australia, UK, kemudian yang Europe itu ada Portugal. Saya punya banyak kliennya untuk Portugal, Spain, Italia, Cyprus, Greece, sebetulnya ada lagi Malta dan Irlandia. Kemudian Malaysia, mostly property ya, nggak ada yang MM2H. Malaysia my second home, so far nggak ada yang apply, hanya properti biasa. Dan Dubai itu umumnya orang yang mau expand ke Middle East atau ke Europe, jadi haknya ada di Dubai karena dia bisa dapat residence permit dan juga mendapat keuntungan yang banyak ya dari sisi tax, dari sisi pajak, biasanya untuk company yang mau diversify dan mengurangi pajak di Indonesia. Nah, untuk EB3 ini saya bekerja sama dengan Merken. Anda bisa browsing sendiri. Merken ini sebetulnya adalah perusahaan Kanada ya, berpusat di Quebec, dan dia juga selain EB3 dia juga menangani untuk Kanada skilled workers, dan juga dia ada project juga di Portugal. Jadi Merken ini juga partner saya untuk Portugal Golden Visa, itu by investment ya, beli properti dapat resident permit. Dan untuk lawyer ya, Merken bekerja sama dengan Ruby Law, jadi nanti agreement Anda adalah dengan Ruby Law. Nah, sekilas mengenai Green Card. Ini saya akan mulai dari yang paling dasar, yaitu mengenai visa. Yaitu karena orang tuh semua bisa ngurusin visa nggak? Ya, visa apa dulu gitu ya. Kalau visa turis saya nggak ngurus gitu. Jadi visa itu semua dokumen yang izin masuk ke suatu negara itu namanya visa. Nah, visa itu dibagi dua, yaitu migration dan non-migration. Saya fokusnya di migration visa.
ya, atau permanent residence atau residence permit. Jadi kalau misalnya Anda nanya bisa ngurus student visa enggak, saya enggak ngurus student visa. Ya, karena atau apalagi turis visa enggak banget. Terus misalnya work permit, kalau work permit Anda sudah harus ada job offer baru bisa dapat work permit. Itu saya juga nggak ngurus. Itu biasanya kalau Anda cari job yang kayak gitu Anda ke CTKI aja, ya, supaya bisa dibedain. Jadi kalau non migration visa itu sifatnya temporary. Kalau yang migration visa itu memang untuk orang yang mau pindah, bukan cuma kerja berapa tahun dan balik lagi. Semoga bisa lebih jelas ya. Nah ini selalu ditanyain bedanya work permit sama permanent resident. Jadi saya bolak-balik posting tuh di Instagram saya ya. Nah kalau work permit itu pertama Anda harus ada jobnya dulu. Jadi nggak bisa ngurus work permit baru cari job, nggak bisa. Dasarnya work permit adalah surat saktinya itu job offernya. Itu surat saktinya baru nanti apply work permitnya ke kedutaan terkait. Ya, dan work permit itu hanya berlaku di perusahaan itu aja. Jadi kalau Anda pindah kerja, work permitnya tidak berlaku lagi. Ya, itu. Itu bedanya dengan permanent residence. Nah, dalam hal ini karena bahasnya mengenai Amerika, namanya green card. Ya, green card ini adalah istilah untuk Amerika. Jadi jangan ngomong bisa ngurus green card untuk Kanada nggak ada. Green card itu Amerika gitu ya. Nah, green card ini adalah permanent resident atau izin tinggal lama atau izin tinggal permanen di Amerika. Nah, untuk apa namanya nantinya kalau Anda sudah pegang green card itu pegang KTP-nya Amerika dan Anda tidak perlu lagi cari sponsor employer untuk mensponsori Anda untuk bekerja, udah nggak usah karena Anda udah dianggap penduduk, memang penduduk ya, udah punya ID card. Dan green card punya green card ini tidak melanggar hukum di Indonesia karena Anda tetap memegang kewarganegaraan Indonesia. Jadi Anda tetap warga negara Indonesia dan hanya Anda hampir sama dengan warga negara, cuma satu Anda nggak bisa ikut pemilu. Itu aja. Oh, yang kedua ada bahwa Anda harus, ini modelnya ya, kurang lebih kayak gini. Satu lagi nanti untuk pemegang green card ada syarat minimum stay-nya. Nanti saya akan bahas. Nah, benefitnya itu Anda bisa tinggal, bekerja, atau nggak kerja juga nggak apa-apa dimanapun di wilayah Amerika, dan perlindungan hukum, sekolah, pendidikan, sekolah, kesehatan itu sama dengan warga negara, ya. Dan kalau Anda lahir di Amerika, maka dia akan otomatis menjadi warga negara Amerika. Nah, untuk mempertahankan green card ini, Anda tidak boleh meninggalkan Amerika lebih dari 6 bulan dalam setahun. Jadi misalnya Anda mau bolak-balik itu sebaiknya Anda bisa 3 kali lah paling tidak setahun. Jadi kalau berapa bulan di sana mau balik lagi belum, pokoknya tidak boleh lebih dari 6 bulan Anda meninggalkan Amerika. Jadi kalau sebelum 6 bulan Anda sudah harus balik lagi ke Amerika. Ya. Dan masa berlakunya itu 10 tahun dan bisa diperpanjang per 10 tahun. Jadi kayak bikin paspor lagi gitu. Kayak bikin paspor lah, perpanjang gitu. Nah, kalau Anda pengennya nanti jadi US citizen atau anak Anda misalnya itu usianya minimum 18 tahun pada saat apply, dan Anda harus atau applicants ini harus mempertahankan green card-nya selama 5 tahun, yaitu dengan cara physically hadir ada di Amerika lebih dari 30 bulan dalam 5 tahun ya, sebelum tanggal pengajuan Anda sebagai warga negara. Dan nanti ada tesnya sejarah Amerika, bahasa Inggris dan begitu. Nah, green card itu sebetulnya jenisnya banyak ya. Tapi bisa dibagi. Yang pertama adalah kalau Anda mungkin kenal atau pernah dengar ya green card lottery gitu ya, atau diversity visa, itu Anda bisa apply untung-untungan gitu ya. Biasanya bulan Oktober dibuka selama sebulan lah, minggu pertama atau minggu kedua, minggu pertama ya, biasanya minggu pertama Oktober sampai minggu pertama November kayak gitu, sebulan itu Anda bisa apply sendiri. Nanti jawabannya ada bulan Mei gitu.
ada di bulan Mei. Kalau Anda belum di email, Anda bisa ngecek kok itu. Dicek nomor Anda, referensi Anda berapa, nanti Anda bisa cek. Nanti akan ada atau Anda diterima atau enggak. Kalau diterima ada proses-proses selanjutnya. Nah, kalau Anda ingin yang lebih pasti dan tidak mengandalkan lotre, maka ada yang visa imigran yang berbasis pekerjaan, yaitu EB1, EB2, EB3, EB4, dan EB5. Kalau EB5 ini saya handle juga EB5 ini investment. Kalau yang sekarang kita webinarkan ini adalah EB3, yaitu untuk workers. Sebetulnya EB3 itu ada untuk profesional, untuk skill, dan others atau unskilled. Yang bisa kami fasilitasi dengan mereka ini adalah yang unskilled. Karena itu sebagai jembatan aja untuk dapat green card. Sedangkan kalau Anda mau cari yang skill yang benar-benar sesuai dengan selera Anda, itu kami tidak bisa fasilitasi. Anda cari aja sendiri. Ya. Dan yang kedua adalah yang berbasis keluarga, ya, berbasis keluarga, yaitu makanya FB itu family based, yaitu FB1, FB2, FB3 sama FB4, ya. Kalau ini Anda ingin konsultasi ini, Anda akan saya referensi ke lawyer, partner saya lawyer yang lain. Oke. Nah, sekarang kita masuk pembahasan mengenai green card-nya, ya. Yang untuk EB3 ini adalah untuk workers, ya. EB itu artinya employment based, ya. Syaratnya itu harus ada job offer. Makanya di webinar ini, dalam setiap webinar EB3 itu, Merken sudah menyediakan jobnya, gitu. Jobnya Anda bisa pilih dan juga lokasi yang ada pada saat itu. Nanti itu nggak sama, ya. Misalnya Anda nanti ngecek lagi 2 bulan lagi, gitu, 3 bulan lagi bisa beda lagi jobnya. Ya. Nah, employer ini harus syaratnya tidak bisa sembarang employer. Makanya employer itu yang sudah diverifikasi dan sudah di-approve oleh Department of Labor atau Depnakernya Amerika bahwa memang mereka itu bisa mengemploy orang asing yang tidak punya izin tinggal atau tidak punya KTP, gitu, ya. Itu ada syarat-syaratnya, misalnya dia harus ngiklan, dia harus buktiin bahwa di daerah dia itu tenaga kerja yang seperti spesifikasinya yang seperti dia minta itu kurang, kayak gitu. Terus dia juga harus approve salary-nya, minimum salary-nya juga harus di-approve oleh Department of Labor atau Depnaker, ya, terdampak. Nah, keunggulannya untuk imigran, untuk EB3 yang untuk unskilled ini, dia gampang, tidak pakai syarat berbahasa Inggris yang harus lancar lah, TOEFL, itu nggak perlu, ya. Dan ini Anda bisa bawa pasangan dan anak di bawah 21 tahun. Nah, ini pihak-pihak yang terlibat selain Internegeri, kemudian Merken, ada US employer, ada lawyer-nya, dan juga tentu adalah Anda yang akan apply. Syaratnya ini sehat, ya, tentu sehat fisik mental, kemudian umur 21 sampai 50. Kalau 51 ya masih boleh, tapi saya selalu nanya ini kayak gini, Bu. Go or no go, gitu. Terus tidak perlu pengalaman kerja spesifik. Jadi ada form CV yang nanti diisi, bisa berbahasa Inggris, ya, karena beberapa job itu ada random interview juga, grup interview gitu. Dan kedua, kalau Anda mau kerja terus Anda nggak bisa bahasa Inggris kan repot juga, ya. Nanti kalau ada training atau apa repot juga, gitu. Kemudian nantinya di tahap terakhir Anda akan perlu SKCK dari Polda dan tes kesehatan, dan juga Anda harus bersedia bekerja di perusahaan yang mensponsori Anda minimal 1 tahun, dan itu ada di dalam legal agreement.